Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menjadi sebuah keniscayaan. Di rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora selalu diselimuti suasana hikmat. Mencerminkan kekayaan warisan budaya Jawa yang masih dijaga dengan teguh. Puncaknya, salah satu yang dinanti-nantikan di setiap tahun di peringatan Hari Jadi adalah prosesi sakral kirap pusaka yang mengiringi pusaka utama Blora, yakni keris Kyai Bismo, peninggalan Bupati Blora terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun. Pemirsa, menyambut usia ke-276, kirap pusaka Kyai Bismo tentu akan kembali menghadirkan keunikan yang menjadi inti dari ritual di hari jadi tersebut, yakni tapa bisu atau laku bisu. Sejak detik kirap dimulai, biasanya tepat pada tengah malam, seluruh peserta wajib menaati sumpah keheningan. Ini bukan sekadar larangan sepele, melainkan sebuah disiplin spiritual yang ketat. Selama berjalan kaki mengelilingi rute yang telah ditentukan, semua yang terlibat, pemimpin kirap, jajaran pejabat, hingga komunitas budaya dilarang keras untuk berbicara, makan, minum, ataupun bersenda gurau. Tapa bisu adalah wujud nyata dari pengendalian diri dan konsentrasi total. Dalam keheningan langkah kaki, para peserta diarahkan untuk fokus pada satu tujuan utama, berkontemplasi, memanjatkan doa, dan memohon keselamatan bagi seluruh warga Blora. Heningnya kirap menjadi simbol perenungan atas segala perbuatan di masa lalu, sekaligus harapan agar Kabupaten Blora di tahun mendatang dijauhkan dari bencana, senantiasa dilimpahi berkah, dan masyarakatnya hidup sejahtera. Dengan busana adat Jawa yang lengkap, iring-iringan kirap pusaka Kyai Bismo dalam jalan sunyi ini bukan hanya tontonan budaya, melainkan sebuah ritual sakral yang menjadi jantung spiritual Hari Jadi Blora. Keris Kyai Bismo merupakan pusaka peninggalan Bupati Blora terdahulu yang diwariskan turun-temurun kepada bupati selanjutnya. Sebelum dikirap, dilakukan penjamasan, beberapa piranti jamasan pusaka yang diperlukan yaitu kembang atau bunga setaman, terdiri dari 5 macam bunga, antara lain bunga mawar merah, melati, kantil, mawar putih, dan kenanga. Ada istilah temu gelang terkait rute kirap pusaka Kyai Bisma, dengan start dari pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, pintu gerbang ke kanan, Jalan R.A. Kartini, Jalan Dr. Sutomo, ke kanan kembali ke pendopo Rumah Dinas Bupati Blora melewati pintu depan. Sehingga dapat diartikan, temu gelang tersebut dimaksudkan kirap Kyai Bisma dilakukan dengan memutar, start dari pendopo, dan kembali lagi bertemu di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Pemirsa, sebelum lebih jauh mengulik keberadaan keris Kyai Bisma dan tradisi kirap, mari kita sepakat, ritual kirap Kyai Bisma tak perlu memaknai aktivitas ini dengan hal-hal yang berbau mistik, melainkan sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga benda cagar budaya. Ya, spirit pengayom pada pusaka keris Kyai Bismo benar-benar melintasi zaman pergantian Bupati Blora. Keris yang dikirap di setiap hari jadi Blora itu sebagai pengingat bahwa pemimpin Blora sebagai pengayom masyarakat dan juru damai bila terjadi konflik. Ini barangkali yang dimaknai sebuah filosofi yang positif. Dari masa lalu Kabupaten Blora menyingkap peran sentral keris Kyai Bismo sebagai manifestasi spirit perdamaian dan tonggak kepemimpinan daerah. Benda pusaka bersejarah ini disebut menyimpan spirit pengayom yang krusial sejak kali pertama dipegang oleh Bupati pertama yang berhasil meredam gejolak Jajeng Tirtonoto. Kisah bermula saat Kabupaten Blora dilanda gonjang-ganjing dahsyat pasca lengsernya Bupati Wilatikta tahun 1749 sampai 1762. Adanya pemberontakan yang meletus mengancam fondasi wilayah yang baru saja dimasukkan ke Kasunanan Surakarta,
sebagai dampak pahit perjanjian Gianti dan politik pecah belah Divide et Impera kolonial Belanda. Dalam situasi kritis itulah, Pakubuwana II turun tangan mengutus sosok penyelamat, Dajeng Tirtonoto. Misi berhasil. Setelah sukses memadamkan api konflik yang berkobar, 1762 sampai 1782 Masehi, Dajeng Tirtonoto dianugerahi keris Kiai Bismo. Keris ini bukan sekedar hadiah, melainkan simbol mandat penunjukan bupati dan spirit untuk mengayomi rakyat dari perpecahan. Spirit inilah yang kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada Bupati Blora hingga masa kini. Jadi tidak ada salahnya jika ada yang menarasikan bahwa Kiai Bisma spiritnya adalah sebagai pengayom karena memang pada saat Wilatikto Seleh ke Prabon meletakkan jabatan, terjadi konflik perebutan kekuasaan. Bahkan ada yang menyebut pula bahwa keris Kiai Bisma adalah jawaban atas gejolak pasca perjanjian Gianti. Sedikit untuk hasanah, mengutip dari Wikipedia, Perjanjian Gianti, bahasa Jawa, Prajanjian ing Janti, bahasa Belanda, Verdrag ing Janti, terjemah harafiah, Perjanjian di Janti, adalah sebuah perjanjian antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Kesultanan Mataram kepada Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Nama Gianti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam ejaan Van Ophuijsen menjadi Gi Janti. Kini terletak di Dusun Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Kembali di pembahasan keris Kiai Bismo, di mana ada yang menyebut benda pusaka ini bukan sembarang pusaka. Keris Kiai Bismo yang kini menjadi aset vital kabupaten, dikenal berjenis buto ijo dengan bilah berlekuk 9 atau luk 9. Dari hasil analisis mendalam, rancang bangun keris bergelar Kiai Bismo ini diperkirakan dibuat pada era peralihan legendaris Majapahit Demak. Karakteristiknya yang mencolok seperti gandik yang condong lelehan sedikit maju, material perpaduan besi dan baja, bilah yang matang, dan pamor nyelepit menunjukkan kualitas mahakarya kuno. Ditambah tikel alis dan pakai odo-odo atau bilah tengah lebih tebal cekung, makna yang tersirat dari keris ini menggaungkan satu pesan tunggal, peran sebagai pengayom sejati. Dajeng Tirtonoto, sang pembawa keris perdamaian, kini terbaring abadi di pemakaman Bupati di Desa Ngadipurwo, Blora. Namun spirit keris Kiai Bismo terus menyala, menjadi penanda sejarah heroik berdirinya Kabupaten Blora dan janji kepemimpinan yang membawa kedamaian. Nah, ada yang unik kan saat gelaran kira pusaka Kiai Bismo dengan hikmat dan bernuansa seni budaya dalam rangka menyambut peringatan hari jadi. Kita semua mestinya sepakat bahwa kira pusaka peninggalan leluhur Blora, keris Kiai Bisma, dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya lokal dalam rangka memperingati hari jadi. Kirap dilaksanakan setelah pusaka dibersihkan atau dijamas. Penjamasan pusaka dilakukan setiap jelang peringatan hari jadi Kabupaten Blora. Ada beberapa pusaka yang dijamas, hanya saja yang paling utama adalah keris Kiai Bismo. Sebelum dikirap, keris Kiai Bismo diserahkan terlebih dahulu oleh Bupati. Di tahun ini adalah Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, kepada petugas yang ditunjuk. Ini tidak baku, hanya biasanya urut-urutan peserta kirap pusaka diantaranya yakni paraga kirap, pembawa obor, cucuk lampah, penabur bunga, pembawa sesaji, pusaka Kiai Bisma, pembawa dupa, pusaka piandel Blora lainnya yang dibawa oleh paraga dari komunitas Tosan Aji, obor tengah, dan obor belakang. Usai dikirab, keris Kiai Bisma yang dipasangi untayan bunga melati ini
kembali disimpan di dalam ruangan rumah dinas bupati. Sebagai catatan sejarah, kirap Kyai Bisma di saat atau menjelang peringatan Hari Jadi Blora ini pernah dihadiri Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X dari Surakarta dan Rektor ISI Surakarta atau Solo. Ini juga mengulik sejarah seputar kirap keris Kyai Bisma menjelang peringatan Hari Jadi Blora. Di tahun 2020, prosesi jamasan pusaka yang diserahkan Yayasan Mahameru dilakukan di Kompleks Rumah Dinas Bupati Blora. Menurut Ketua Yayasan Mahameru, Gatot Pranoto, jamasan ini merupakan bentuk perawatan rutin setiap tahun pada pusaka peninggalan yang secara administrasi milik Kabupaten Blora agar tidak terjadi oksidasi. Jadi ini perawatan rutin setiap tahun. Dari sisi teknis itu, perawatan logam agar tidak terjadi oksidasi, jelasnya. Terkait dengan keris pusaka Kyai Bisma, menurut Gatot Pranoto, secara normatif itu yang dipakai sebagai inventaris Kabupaten Blora, yang merupakan pekancingan atau semacam surat keputusan kepada Bupati Blora masa lalu. Berdasarkan catatan yang ada, kali pertama, Blora dipimpin oleh Bupati Tumenggung Wilitikta yang mulai menjabat 1749 berdasarkan penobatan dari Pangeran Mangkubumi. Pada bupati selanjutnya, Tumenggung Jayeng Tirtanata diangkat sebagai Bupati Blora. Saat itulah pekancingan berikut pusaka keris Kyai Bisma diserahkan. Pekancingan dan pusaka itu dari Keraton Solo. Sekali lagi, tidak perlu dimaknai yang aneh-aneh atas jamasan yang dilakukan. Itu semua dilakukan karena untuk melestarikan dan menyelamatkan peninggalan cagar budaya. Prosesi jamasan diperlukan warangan, yakni sejenis bahan kimia yang terdapat di toko bahan kimia. Warangan berguna membersihkan permukaan besi tosan aji atau pusaka, sekaligus untuk lebih mempertajam pamor benda pusaka itu sendiri. Sesudah dipoles dengan warangan, guratan estetis batu meteor atau pamor dan inti baja pada benda pusaka akan menjadi tampak jelas dan terlihat kontras hingga mudah dibaca dan dipahami. Kilas balik, 5 tahun yang lalu, sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-271 Kabupaten Blora, benda-benda pusaka ini sengaja dikeluarkan untuk dijamas. Prosesi jamasan kali ini diserahkan kepada Yayasan Mahameru dengan menggandeng sejumlah komunitas. Usai doa bersama dan tumpengan, benda-benda pusaka milik Kabupaten Blora dikeluarkan dari dalam rumah dinas bupati dan dibawa ke lapangan tenis untuk prosesi jamasan. Selain keris Kyai Bismo, benda pusaka lainnya yang dijamas adalah keris Kyai Segara Madu dan beberapa keris lainnya serta tombak. Semuanya dijamas satu persatu dengan air bunga, jeruk nipis, dan banyu warangan, cairan khusus untuk mencuci pusaka logam. Saat penjamasan, sebuah ritual sakral dan memukau akan mengguncang kompleks pendopo rumah dinas Bupati Blora. Bukan sekedar pembersihan biasa, namun sebuah jamasan pusaka yang melibatkan warisan tak ternilai dari Adipati dan Bupati tempo dulu. Di bawah tatapan hikmat para pengurus Yayasan Mahameru dan Paguyuban Tosan Aji Toya Padasan, pusaka-pusaka keramat itu dibuka dari peraduannya. Sorotan utama jatuh pada yang paling legendaris, keris Kyai Bismo, sebuah nama yang menyimpan ribuan kisah kepemimpinan. Bersama puluhan keris dan mata tombak yang bahkan berasal dari abad ke-15. Ini bukan sekedar besi tua. Ini adalah jantung sejarah yang berdenyut di Blora. Prosesi pencucian yang dipimpin langsung oleh maestro jamasan ternama dengan didampingi penjamas lokal Blora adalah perpaduan ilmu kuno dan modern. Benda-benda pusaka itu dimandikan dengan perlakuan istimewa, guyuran air kembang 7 rupa yang magis, disusul dengan sentuhan ilmiah air warangan, cairan kimia khusus pencegah korosi dan karat, menjamin kemuliaan warisan ini tetap abadi. Namun, kekhusyukan ini tidak hanya berkisar pada logam dan bilah. Jauh sebelum tetes air pertama menyentuh pusaka, halaman pendopo telah dipenuhi aroma doa dan syukur. Dalam sebuah tradisi spiritual yang mendalam, digelar syukuran tumpeng ambeng lengkap dengan lau ayam ingkung bakar yang melambangkan keutuhan dan kepasrahan.
Semua dilakukan demi satu tujuan mulia, memohon restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Blora dianugerahi kelancaran, keselamatan, dan kejayaan total dalam hajatan besar peringatan hari jadi kabupaten. Inilah Blora, kota yang tidak hanya merayakan masa depan, tetapi juga teguh memeluk kekuatan spiritual dan sejarah leluhurnya. Jamasan pusaka ini adalah deklarasi lantang. Semangat adipati masa lalu telah bangkit dan siap mengayomi Blora di usianya yang baru. Disampaikan Ketua Yayasan Mahameru, Gatot Pranoto, jamasan ini merupakan bentuk perawatan rutin setiap tahun agar tidak terjadi oksidasi. Jadi ini perawatan rutin setiap tahun. Dari sisi teknis, itu perawatan logam agar tidak terjadi oksidasi. Sehingga menurut dia, masyarakat tak perlu memaknai aktivitas ini dengan hal-hal yang berbau mistik, melainkan sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga benda cagar budaya. Prosesi jamasan diperlukan warangan, yakni sejenis bahan kimia yang terdapat di toko bahan kimia. Fungsinya menurut dia, berguna membersihkan permukaan besi, tusan aji atau pusaka dari karat, sekaligus untuk lebih mempertajam pamor benda pusaka itu sendiri. Sesudah dipoles dengan warangan, guratan estetis batu meteor atau pamor, dan inti baja pada benda pusaka akan menjadi tampak jelas dan terlihat kontras, hingga mudah dibaca dan dipahami apa arti pamor benda pusaka tersebut. Untuk mencari makna di balik tapa bisu saat kirap Kiai Bisma, tampaknya juga sulit untuk merunutnya. Hanya kita semua tentunya sepakat bahwa laku topo bisu tersebut adalah wujud nyata dari pengendalian diri dan konsentrasi total. Dalam keheningan langkah kaki, para peserta diarahkan untuk fokus pada satu tujuan utama, berkontemplasi, memanjatkan doa, dan memohon keselamatan bagi seluruh warga Blora. Masih seputar tapa bisu, dari beberapa literatur menyebutkan adanya salah satu tradisi tahunan yang digelar di Yogyakarta adalah tapa bisu. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengelilingi area sekitar Keraton Yogyakarta tanpa berbicara sepatah kata pun. Tradisi ini juga disebut dengan tapa bisu lampah mubeng benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Secara umum, tradisi ini dilakukan untuk menyambut malam satu suro. Mengutip dari pariwisata.yogyakarta.go.id, tradisi ini biasanya diikuti oleh ratusan orang. Tradisi yang cukup sakral ini bahkan sudah dilaksanakan secara turun-temurun sejak zaman Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ritual ini dilaksanakan sebagai bentuk introspeksi dan pendekatan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, ritual ini berhubungan dengan permintaan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Rangkaian ritual tapa bisu diawali dengan pelantunan tembang macapat. Tembang tersebut dilantunkan oleh para abdi dalem. Bukan sekedar menyanyi, dalam tiap kidung lirik tembang yang dinyanyikan tersebut juga terselip doa-doa dan harapan. Rangkaian ini dilaksanakan di kebun Keraton Yogyakarta. Selama mengelilingi benteng, para peserta tirakat dilarang berbicara, minum, ataupun merokok. Hal tersebut merupakan bentuk perenungan dan introspeksi diri. Dari keheningan yang tercipta itulah, para peserta akan mengevaluasi diri, sekaligus muncul keprihatinan terhadap segala perbuatan selama 1 tahun terakhir. Ritual ini bahkan tak hanya diikuti oleh warga Yogyakarta, melainkan juga turis asing. Meski ritual atau tradisi biasanya cenderung identik dengan orang tua, tetapi banyak juga peserta dari kalangan muda yang mengikuti ritual topo bisu mubeng benteng ini. Pemirsa, itulah ulasan mendalam kita mengenai tradisi sakral, kirap keris Kiai Bismo, dan laku spiritual tapa bisu yang menyertainya. Sebuah perenungan dalam keheningan yang syarat makna, mencerminkan harapan dan doa bagi keselamatan Kabupaten Blora menjelang hari jadi ke-276. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas saat ini mohon pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.